Ya, apa tadi namanya, Regi ya? Regi, Pak. Selamat datang di rumah saya nih. Rumahnya ya begini, sepi, dingin ya. Jadi ya silakan lah kalau mau coba dulu kondisi rumah seperti ini, tidurnya seperti apa, kamarnya, nanti kebiasaan makan seperti apa. Itu yang tidak terbayangkan saat wawancara atau apalagi hanya cuman WA, tidak mendengar suara. Kamu belum tahu saya, belum tahu karakter saya, sifat saya, belum tahu ya kebiasaan istri saya, anak-anak saya, ya kan? Jadi nggak sesederhana yang kamu bayangkan lah. Kerjaan mah gampang, nggak ada yang susah. Siapa yang nggak bisa nyapu ngepel, saya tanya, ya kan? Sangat mudah dan bisa dipelajari lah. Semua bisa dipelajari dan itulah gunanya masa training. Kita akan mengajarkan, ajarin dulu apa mulai dari bangun pagi, apa nyalahin lampu, matiin lampu, apa ya kan. Ada yang kerjaan harian, ada yang mungkin seminggu sekali. Jadi tidak selalu tiap hari ngelap kaca gitu, enggak. Ngelap kaca mungkin ada jadwalnya 2 minggu atau 3 minggu. Tapi ada yang ngepel, nyapu ngepel, khususnya lantai bawah sehari dua kali minimal, pagi sama nanti sore ya. Ada nyikat kamar mandi, ada yang 2 kali, tapi ada kamar mandi yang jarang pakai, mungkin seminggu sekali cukup ya. Selebihnya ada yang kerjaan yang menunggu perintah, misalnya nyuci mobil, nggak usah tiap hari, atau nanti tunggu perintah baru. Jadi nggak usah selalu berinisiatif, tahu-tahu udah nyuci lagi mobil, nggak usah lah. Mungkin air juga di sini bayar ya. Jadi maksud saya, pekerjaan itu di rumahan itu atau kerjanya berapa jam Pak? Nah itu orang pertanyaan seperti itu artinya belum pernah kerja di rumah. Karena orang nanya kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah itu kelihatan. Makanya pertanyaan saya satu, pertama apa? Sudah pernah kerja jadi PRT atau pembantu atau serabutan di rumah nginap belum? Nah itu yang paling penting. Walaupun saya pun tidak berani, pasti nggak mungkin bisa. Ya semua orang juga ada awalnya kan. Yang berpengalaman pun waktu pertama pernah kerja jadi rumahan, ya belum, pertama kali ya belum pernah. Tapi karena sudah waktu berjalan setahun 2 tahun dan seterusnya, ya akhirnya orang itu disebut berpengalaman kan. Tapi orang itu pun diawali dari nol. Nah sekarang saya sih memberikan kesempatan sama kamu, pengen tahu aja sejauh mana. Udah bawa baju? Udah Pak, Ya. Jadi silakan dicoba. Betah tidak betah selama 7 hari itu hak kamu untuk mengundurkan diri. Perharinya cuma dikasih uang training 20.000 plus makan ala kadarnya. Nanti saya kasih tahu aja. Pertama, kalau pagi kamu punya jatah Indomie 1 atau tahu boleh pilih salah satu, atau telur plus nasi bebas, beras bebas. Kamu harus bisa masak sendiri, jadi menyiapkan. Makanya saya bilang ini betul-betul mandiri, tidak ada karyawan lain yang nginap. Tapi kalau yang pulang pergi cewek ada, bentar lagi dia datang. Nah memang dari dulu saya selalu mencari pasangan, biasanya suami istri. Makanya ada judulnya kan di lokernya kan, suami istri berdua. Ya supaya apa? Supaya betah. Ada teman, saling membantu. Ya intinya yang sudah kalau berdua lebih manjang lah. Yang saya khawatirkan ya itu, coba aja. Kemarin pun udah ada yang training, yang saya kasih video itu. Nggak sesederhana itulah. Ya. Bukan saya bilang susah, berat, tidak. Tidak seperti itu, tidak berat, tidak ya tergantung ya. Tapi kehidupan sendiri di rumah orang, terus dengan dengan rutinitas itu lagi tiap hari, itu membuat orang jenuh dan bosan. Ya ujung-ujungnya keluar. Walaupun udah dikasih kesempatan libur seminggu sekali loh ya, kamu udah baca, itu gaji 1,5 juta. Ada satu pilihan lagi, kalau liburnya cuman ambil sebulan 1 kali.
itu 1,7. Bahkan orang Jawa yang sebelum-sebelumnya dia nggak ambil, walaupun libur sebulan sekali dia nggak ambil. Nah itu bisa ditabung di bulan berikutnya. Jadi bulan berikutnya punya 2 hari. Nah itu kamu pulang 2 hari nggak dipotong. Jadi intinya kalau yang ngambil 1,7 libur seminggu sekali, sebulan sekali, terus Pak saya mau tiba-tiba mendadak boleh pulang nggak? Ya boleh aja. Nah yang pulangnya itu dipotong 50.000, kurang lebih seperti itulah. 1,7 itu berarti dibagi 30 harinya. Oh dipotong 57.000. Jadi udah ngambil yang 1,7 ternyata lebih dari sehari. Boleh nggak? Boleh. Asal koordinasi aja, jangan terlalu memaksakan harus hari ini gitu. Kadang-kadang kan kita besok aja atau apa gitu. Nah itu ada hitungannya, itu dipotong 57.000. Sama aja sih. Ya mau ambil yang 1,5 tiap minggu, cuman liburnya nggak hari Minggu, mungkin hari Senin atau hari Selasa. Karena hari Minggu kami pergi, kamu tugasnya jaga rumah. Jaga rumah tuh apa aja sih Pak? Ya selain ngerjain apalah, motong rumput, apa yang bisa dikerjakan, ya jaga itu ya, siapa tahu ada tamu, kamu bisa keluar, oh maaf lagi pergi bosnya atau apa ya kan. Terutama ada ikan, ada pompa airnya, itu nggak boleh sampai mati. Makanya kamu harus muter pagi-pagi juga, kamu kalau bangun tidur tuh muter dulu ke kolam ikan. Itu berjalan secara normal nggak? Nanti saya kasih tahu semuanya. Oh ini tuh normal, air tiba-tiba surut, bisa mati. Yeah. Jadi itu salah satu bentuk jaga rumah. Dan yang penting adalah, itu saya punya anjing namanya si Amoy, harus dikasih makan. Untuk pertama ya sekarang pasti digonggong, nggak ada masalah. Tapi nanti coba aja sehari 2 hari kita ajarin, kamu suruh kasih makan, kita dampingi juga udah jadi sahabat. Jadi intinya nanti akan jadi sahabat lah. Makanya dari awal kita udah tulis ada anjing. Tapi untuk awal digonggong, tapi setelahnya mah akan baik dan seterusnya akan jadi sahabat kamu, bahkan jadi teman kamu di saat sendiri. Itu saya jamin. Makanya butuh kesabaran dulu gitu. Sehari 2 hari ya wajar aja. Kita juga nggak paksa dulu. Diikat, ada kandang. Kalau ini satu lagi anjing ini anjing mainan. Nggak bisa gigit, nggak bisa apa, baik sekali. Ya, saya kira itu. Kalau mau coba silakan, kita akan bimbing. Tergantung niat, mental, keseriusan kamu sejauh mana sih. Ini yang lamar, aduh saya ampun nih baru pernah nih buka loker di OLX ya, sampai sebanyak itu. Ini masih ada juga belum saya buka, biarin biar cadangan. Tapi saya tahu itu dari kemarin pun saya bilang banyak-banyak itu memang nggak bohong, kamu mau lihat boleh. Tapi ini ada satu orang, ini jujur aja nih, sebenarnya ada satu orang lagi nih, masih sangat muda sekali, baru umur 20, kekeh mau datang. Pertanyaan sama, saya gempur dulu. Bisa naik pohon nggak? Itu kan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang bukan, nggak mutlak sih sebenarnya. Tapi kamu lihat aja nanti di belakang itu hutan bambu. Dan sudah karyawan di sini, mohon maaf, dari orang asal kampung, terbiasa motong bambu. Karena kelihatannya ada jembatan dari bambu. Nah itu kan istilahnya kalau lagi senggang itu kan kamu ngerjain itu, bikin, memperbaiki, apalah, supaya mengisi waktu, supaya nggak jenuh. Itu tujuannya sebenarnya. Karena alamnya kita masih sangat, ya lihatlah nanti gitu ya. Sedikit-sedikit nggak beli, saya memperbaiki alat-alat komplit, alat las, apa saya ada ya. Motor, mobil, ngoprek motor, mobil gitu. Nah kamu bantuin gitu. Ya, nguras filter ikan lah, itu aja bikin sendiri. Saya sendiri tuh kandang itu baru minggu kemarin saya. Nanti lihat di belakang gudang itu saya yang bikin. Plus dibantu sama ya seperti kamu gitulah, pembantu laki. Tapi dia bisa naik ke atas ngambil bambu, bisa Pak. Ya, karena memang kebiasaannya udah seperti itu di kampungnya, ya kan. Nah sekarang yang lama rata-rata orang kota. Pengalamannya ya kayak kamu gitu, PT lah, ada yang di restoran kayak gitu.
ditanya jujur, udah pernah belum? Nah, itu memang menjadi pertanyaan besar. Kalau belum itu sanggup nggak ya? Sanggupnya bukan sanggup mentalnya, dengan rutinitas yang sangat-sangat monoton dan akhirnya membuat kamu jenuh dan akhirnya kinerja kamu menurun loh. Kalau pertama seminggu bahkan sebulan awal kayaknya semangat ya. Tahu ke sana tuh kok ngedul, beki-beki lila kok dilihat di kamar. Ingat jam istirahat ya. Pagi kira-kira 30-40 menit itu silakan untuk pakai istirahat. Tapi waktunya kita nggak bisa bilang jam 7, jam 8, jam 10. Lihat aja nanti. Kalau lagi kagok kerja ya kerja dulu gitu. Biasanya gitu. Kamu, saya juga masih kenyang Pak, ya nanti. Tapi kamu punya jatah tadi Indomie. Oh ya, makan siang sama malam saya cuman kasih uangnya saja. Kamu harus belanja ke warung atau ke warteg. Mau beli yang matang boleh silakan. Tapi harus dicukup-cukupin. Yaitu 15.000 untuk 2 hari. 2 hari itu siang dan malam, besoknya siang dan malam. Kan paginya udah ada Indomie atau telur. Kamu bisa bikin Indomie atau bikin nasi goreng telur. Ya minyaknya apa ya sudah ada di dalam sini. Beras bebas tapi secukupnya aja, jangan sampai tersisa atau terbuang. Bikin dikit-dikit aja dulu. Kalau kurang bisa nambah lagi, tapi jangan sampai terbuang. Itu prinsip saya, jangan sampai membuang nasi. Ya, jadi pergi ke warung, naik motor bisa ya. Nah, itu juga tugasnya beli air galon hampir setiap hari atau 2 hari sekali. Atau disuruh-suruh ke warung sama si ibu belanja sayur atau apa. Nah disitulah kamu sekalian belanja makanan kamu. Mau beli ikan asin, ngoseng-ngoseng, numis-numis apa silakan. Tapi kalau untuk awal saya nggak bisa atau malas, ada warteg. Nanti saya tunjukin warung-warungnya mana yang menjadi kebiasaan kita belanja ya. Makanya itu malasnya kita orang baru tuh gitu. Kemarin baru yang suami istri yang di video saya ajarin gitu, baru 3 hari pulang. Atau nanti sekarang kamu saya ajarin lagi terus gitu kan capek. Yang ngelamar mah ratusan orang, nggak bohong. Jadi tapi saya sekali lagi mohon kalau betul, alhamdulillah kalau kita jodoh, karena kerja itu jodoh. Mau gaji gede kamu nggak betah ya nggak betah. Walaupun sekarang kamu dibilang belum pengalaman, saya optimis. Kenapa? Saya bisa lihat dari orangnya ini lumayan atau apa ya, kamu termasuk oke lah. Tinggal ya itu, saya kan udah tanya, siap nih saya kasih video juga yang mengenai suasana rumah saya, lihat gak? Lagi berkabut gitu. Benar, sanggup mandiri. Rumah kosong sama rumah isi juga lain. Anak saya 2, saya suami istri udah. Tapi ada papa mertua saya suka datang 2 minggu sekali, lagi nginap ada. Tapi 2 minggu lagi dia pulang. Jadi orang juga kadang-kadang nanya, oh rumahnya berapa orang? Ini udah lihai ini orang, dia tahu udah pengalaman. Kalau orangnya banyak berarti gue capek nih nyuci baju. Oh ya kamu sih nggak usah nyuci baju ya, itu kerjaan cewek lah nyuci baju gitu sih biasanya cewek. Atau mungkin sekarang juga istri saya lagi ini, atau yang sudah dilakukan oleh nanti yang datang. Tapi intinya kita akan lihat sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai waktu. Nggak mungkin tangan kamu kan 2, nggak mungkin lagi nyuci mobil disuruh juga nyuci apa gitu kan, nggak. Tenang aja, justru nanti khususnya setelah istirahat siang kamu boleh istirahat jam 12-an kurang lebih sampai jam 1 sampai setengah 2 itu silakan. Mau tiduran silakan pakai supaya badan kamu segar kembali, dijamin pegal kamu. Makanya selonjoran tiduran itu punya maksimal 1,5 jam kembali lagi. Nah setelah jam setengah 2 itu biasanya udah bingung. Saya juga udah ngasih kerja udah nggak tahu apa, ujung-ujungnya adalah potong rumput, ngerapihin rumput-rumput pakai kape atau pakai golok, rumput-rumput liar diambilin, digunting. Ada juga pakai alat itunya, potong rumput juga ada. Itu kita akan ajarin semua. Jadi sekali lagi setelah sore itu biasanya kita bingung juga. Dan kamu jangan sampai tiba-tiba jam efektif kerja jam 2 atau dilihat di kamar lagi ngerengkol. Itu banyak pernah gitu. Ya mungkin kecapean Pak atau apa. Nah itu karena mungkin belum terbiasa dengan ini. Bangun sebenarnya 5/4 cukup. Tapi ya udah siap-siap cuci muka dan sebagainya, masuk ke dalam, nyapu-ngepel lantai atas, luar sana dikontrol, disapu. Kalau ada air didorong, itu kan ngeyembeng tuh di air di luar teras sana sekeliling rumah ini.
Nah, itu mah rutin biasanya pagi-pagi. Udah gitu baru turun nyapu ngepel sini. Cuman karena ada yang cewek mungkin nanti bisa koordinasi, nanti mungkin si ibu yang lebih ngatur. Oke, ada pertanyaan nggak coba sampai situ? Kalau untuk kerjaannya sih Pak, dibikin jadwal atau gimana Pak? Jadwal fixnya mah nggak, ya itu yang saya bilang. Pagi apa dulu itu nanti sambil berjalan. Saya juga bahkan punya tabelnya, tugasnya apa aja sih supaya kamu ingat, supaya ada bayangan. Oh iya, bulan ini belum, oh minggu ini belum. Nanti kalau mau diprintin lagi bisa. Tapi intinya nggak usah khawatir, untuk awal pasti kita yang kamu nunggu perintah aja. Ini nggak usah keburu-buru, bersih ya. Udah gitu kalau udah ngoprek-ngoprek apa barang, balikin lagi tempatnya. Nanti istilahnya ya itulah gunanya, namanya pembantu, berarti membantu. Saya udah ngoprek-ngoprek apa, beres-beres apa, tolong ini lapin, beresin. Atau misalnya helm bekas pakai, kamu lapin kacanya tiap pagi. Nah itulah tugasnya, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kalau semuanya tenang aja, ada instruksinya, dikasih tahu nanti. Sekarang kita lihat dulu, coba mau ada pertanyaan apa, saya kasih lihat dulu kamar mandi, dapur. Istilahnya kamu mau pulang lagi juga mangga, saya nggak paksa. Cuman kan ya sayang ongkos. Oh ya, tadi malam tidur di mana? Oh, di security Pak. Tapi security besar ke masjid sih. Ke masjid yang sebelah sana. Oh, jadi udah ke daerah sini? Udah. Ya itu saya bilang tidur di masjid sebelah mana? Yang sebelum tanjakan kiri masjid. Terus tadi pagi jalan lagi ke pos ini? Iya, jalan ke pos, ambil tas baru. Oh, naruh tasnya di situ di pos. Tas di pos. Kamu nanya rumah saya nggak? Nggak tahu. Kamu nggak tahu nama saya kan? Iya. Iya, nggak tahu Pak. Belum ini apa? Cuma liatin alamat aja. Terus apa kata satpam? Dicari terus liatin tempat, ada yang patung di depan itu. Oh iya, di situ katanya ada. Dan ini selama ini tidur sama siapa? Kemarin sama kakak, bukan kakak, saudara. Ikut terjadi Columbus, tempat ini jadi sales elektronik gitu. Ya, cuman ada beberapa kendala, emang nggak bisa gitu kan. Ya nggak gampang lah nyari jualan kayak gitu. Iya, jadi kesini keluar. Kalau asli saya di Cianjur Pak. Cianjurnya kota apa kampung? Kampung Pak. Kampung. Malah Cianjur lebih dingin di sana sih. Cianjur Selatan atau apa? Cianjur Selatan, Curug Citambur. Oh, dekat Curug Citambur. Iya. Terus lulusan apa ya? SMA Pak. Setelah pertama lulus SMA kerja apa? Di tempat cuci mobil dulu, dipakai di Garut. Terus itu steam gitu. Iya, steam mobil 3 bulan, terus pindah ke Bogor di klinik. Klinik apa? Klinik perawatan luka, diabetes. Kayak gitu 3 tahun. Di situ tugasnya ngapain? Di situ yang pertama yang 2 tahun itu di bagian packing sama ngatur jadwal pengiriman, yang buat distributor, yang klinik jualan obat. Klinik bawahnya ini kan di situ produksi obat, terus klinik merawat juga, terus pelatihan juga di situ. Tapi kamu bagian produksi sama pengiriman distributor yang ke Jawa atau ngirim pakai ini apa, kurir Pak. Jadi kita manggil kurir ke kantor, misalnya kamu mah cuma making gitu, naro ke mobilnya, bukan bawa nyupir gitu. Bukan. Terus 1 tahun di bagian gudangnya, di pengelola stoknya. Udah gitu keluar dari sana bulan 2024 bulan Februari, masuk lagi di kosmetik di Cimahi, pabrik kosmetik. Pabrik juga? Iya, pabrik. Produksi juga? Produksi kosmetik yang situ. Bagian packing bagian juga? Ininya operator mesin. Nah udah gitu baru ke Columbus. Terus kenapa punya bayangan pengen nyoba di rumahan? Apa segit ininya gitu? Daya tariknya apa? Jujur aja, saya tahu banyak orang sudah tahu gitu, oh kieu mah kieu, kalem we naon-naon. Apa yang ada dalam hati kamu sehingga kamu memberanikan diri nyoba untuk melamar dengan judul pembantu rumah tangga nginap?
Jadi lebih aman dari segi Keuangan. tidur aman, makan mungkin terjaya walaupun ala kadarnya tetap ada. Terus Bersih itu dong sih. jadi kepikirannya itu ya, uang lebih bersih dapatnya, lebih nggak banyak kepake kecuali kamu tidak banyak merokok kan. Rokok Pak. Nah, kalau nggak merokok itu benar-benar bersih kasarnya. Ya. Jadi akan lebih besar nilainya walaupun hanya 1,5, sok aja dengan kamu kerja di pabrik 2,5 juta, belum kos-kosan, belum makan. Coba aja hitung, belum nanti naik angkot, Gojek, berapa itu ya. Nah itu sebenarnya benar ya, pola pikir itu tepat dan itu kebanyakan orang-orang sekarang pintar ya, istilahnya ya tahu teknik itu, maksudnya orang QQ ya, orang ngelamar lebih aman. Nah, iya, tinggal kembali lagi sejauh mana nih tekadnya nih, mentalnya sejauh mana. Oh iya, kerja di rumahan kan bertemu terus nih sama dunungan, sama majikan. Nah ini bedanya apa? Kamu bisa dikit-dikit disuruh kan, atau dicarekan, ditegur. Saya cuman kasih masukan, jangan pundungan. Orang Sunda ngerti pundung dong. Jangan gampang tersinggung, nyeri hati. Susah kalau kayak gitu, langsung pulang. Pasti minta pulang. Makanya kenali dulu karakter si bos kamu ya. Oh, kalau kamu udah kenal, udah tahu. Seperti kamu mengenal pacar kamu, oh saya tamat sifatnya gitu. Ya kan? Oh, cewek mah biasa kerem ya. Jadi kita ngerti kan? Koreng adatna kumaha. Kamu juga coba sama cari tahu kebiasaan kita gimana, karakter sifat si majikan kamu gimana. Jadi kamu nggak kaget. Makanya dari awal saya kasih tahu, jangan gampang pundungan, coba tahan dulu minimal seminggu, itu betul nggak bisa. Jangan baru 2 hari 3 hari pulang capek-capek gitu. Kamu 20.000 mau, pas waktu betul mau di kerja kamu malah nggak mau. Itu banyak orang itu buang waktu, saya bilang. Dan saya akan menyuruh kamu ya praktek aja, nggak ada istilahnya training cuma di batas-batas. Ya full aja kerja seutuhnya seperti apa sebiasanya gitu, supaya nanti kamu bisa bayangkan kalau aku 1 tahun ke depan seperti ini terus, kan kamu dikontrak lah istilahnya, walaupun bukan berarti 1 tahun akan dipecat ya, bukan, kita akan terus perpanjang. Istilahnya kita tuh nggak mau cuma 1 tahun, kalau bisa bertahun-tahun. Tetapi saya nggak mau bicara begitu, bisa kamu takut, saya dikontrak 5 tahun, nah, atau nggak boleh keluar. Enggak, ini mah target hidup tuh harus ada target nih. Ini penting, kamu masih sangat muda, saya kasih tahu. Kamu mau kerja dimanapun harus punya target. Nggak bisa kamu baru sebulan 2 bulan keluar. Mau sampai kapan kamu akan mencari lagi dan keluar lagi, mencari lagi dari bawah lagi, dari nol lagi, betul nggak? Kamu pindah dari ke tempat baru nol lagi. Capek kamu juga. Keluar biaya angkot, apa Gojek, surat lamaran, habis duit kamu. Jadi pertama punya target minimal 1 tahun. Kalau menurut saya ya, waktu kamu melamar ke tempat lain, kamu bilang di sana 1 tahun, 2 tahun, itu enak kedengarannya. Tapi kalau kamu ditanya di interview, kerja di sana berapa? Cuma 2 bulan pak. Di sini berapa? Sebulan. Kamu, wah ya mah ulah lah, goreng ini di mana pasti bosenan. Malah jadi negatif. Bukan bangga, oh kalau di setim sebulan, di pabriknya 2 bulan, di 3 bulan. Kata bulan itu bikin kamu jadi negatif. Bukannya hebat ya, memang secara pengalaman oh yang geus nyaho kieu. Tapi buat apa? Skill apa yang kamu punya? Nggak ada skill. Nah ya, jadi orang nih sekarang Indonesia banyak pengangguran karena tidak punya skill, nggak punya kemampuan. Kalau kamu benar punya mampu jadi tukang bangunan, sok jadi tukang bangunan, sehari minimal 150.000 bisa pulang ke rumah. Tapi kan nggak semua orang bisa. Atau jadi montir mobil motor, bener bisa tuh. Kalau ahli ya insya Allah nggak akan kehilangan kerjaan. Buka bengkel sendiri pun bisa. Tapi karena nggak punya keahlian khusus, ya itu susah. Ini sekarang aja pun saya akan ajarkan cara nyapu. Pasti akan si ibu akan ngasih contoh cara nyapu gimana, ngepel, alat pel yang begitu. Pasti kalau belum pernah bingung makanya. Itu kan juga perlu didikan awal lah, capek lah kita, sebenarnya intinya capek ngajarin. Udah gitu apalagi ya,
Ya, oh ya, soal jaminan. Jadi ini yang paling banyak ditakuti waktu membaca syarat itu banyak cempek langsung tadi namanya rocosnya, wah siap bos, wah udah biasa nggak apa-apa, bere foto yang itu cep cicing langsung ditanya lagi api-api itu macam WA itu paling banyak. Saya kasih tahu dulu kenapa Anda harus takut menitipkan jaminan. Saya sengaja ini video buat contoh ke yang lamar nih. Kenapa Anda takut waktu dibilang harus menitipkan jaminan? Itu suruh milih loh ya. Mulai dari apa? Menitipkan jaminan berbentuk gaji 1 bulan pertama, atau apa itu kalau ada punya BPKB atas nama sendiri, atau akte lahir, ya kan? Kalau ada ijazah asli tertinggi apa SMA boleh, itu boleh titipkan. Uang caranya begini, ini banyak yang bingung. Kamu kerja 1 bulan, harusnya kan dapat tuh uang kan? Punten diambil dulu setengahnya dulu, ditabung di saya. Ini uang kamu ditabung, setengahnya nih ambil. Kerja lagi kan sebulan, dapat kan harusnya 100%, diambil lagi dulu 50%-nya. Kan masih baru setengahnya, ambil lagi setengahnya, taruh lagi. Jadi ini 1 bulan gaji, betul? Itu ditabung di saya. Ini punya kamu, boleh diambil saat kamu menyelesaikan janji kamu, yaitu target kamu adalah 1 tahun. Baru boleh. Kalau diperpanjang Pak gimana? Simpan aja, kalau udah perpanjang kontrak mah, bahkan nanti kalau gaji kamu naik, ya diambil lagi supaya nilainya bulat 1 bulan gaji. Misalnya naik jadi 2 juta ya, taruh lagi 500 lagi supaya jadi 2 juta. Tenang aja. Tapi kalau nggak berani berjanji ya jangan. Karena saya pasti akan bertanya lagi, berani janji lagi nggak? Atau oh saya nggak janji, seperti di karyawan toko saya sama, nggak janji nggak apa-apa, tapi naik gajinya lebih kecil. Nah, udahlah, itu nggak usah dibahas dulu. Yang penting 1 tahun dulu sekarang. Kenapa Anda takut? Karena Anda tidak berani berjanji pada diri Anda sendiri bahwa kumahang kemun karek 2 bulan hayang keluar, 3 bulan keluar. Disitulah kami ingin menantang Anda. Jangan cuman seenaknya pengen kerja, waktu mau keluar. Capek kita mencari, capek-capek ngedidik, capek-capek udah mulai kepake, pengen keluar. Itu makanya lebih baik saya repot di awal, sabarin dulu supaya mendapat orang yang cocok. Kalau belum apa-apa kamu udah takut. Nah, sekarang pertanyaan gini, kalau kan 7 hari kan nyoba dulu. Kan nanti kan kamu, saya kasih uang training, mau pulang aja. Nah, dari situlah kita akan ngobrol lagi, kamu apakah betul mau lanjut atau tidak. Kalau nggak mau, pulang. Tapi kalau mau lanjut, bener ya, serius. Udah merasakan suka dukanya, sudah lihat kondisi dan lain sebagainya. Target setahun berani. Ya buat apa tuh? Sekarang saya balik, mau dikontrak sebulan, setelah itu saya tendang keluar ya. Neangan gawe desa tadi tuh. Nggak mau juga, ya kan? Ini orang tuh bondol gitu. 1 tahun embung, hari dikontrak sebulan embung oke. Jadi kesimpulannya dikontrak 2 bulan nggak mau, 3 bulan nggak mau. Artinya apa? Orang ini ingin bebas. Nggak bisa. Ingin bebas sebebas-bebasnya. Rek keluar kemah aing. Kamu ya rek keluar rumah orang nggak bisa. Kalau apalagi kamu sudah pernah bekerja di perusahaan-perusahaan, pasti dimanapun ada tuntutannya. Ada yang bahkan pakai uang di pabrik-pabrik ya kan, bayar sekian juta di Ceres tuh, pabrik coklat berapa juta, 10 juta atau berapa katanya. Di kita mah bukan pakai uang, ditabung, itu uang kamu, tapi buktikan kamu bisa mengundurkan diri baik-baik. Baik-baik itu apa? Tepat dengan janjinya. Ngerti nggak? Ya kenapa setahun ya? Standar lah setahun gitu. Ya, atau mau cuma 2 bulan, ayolah nggak apa-apa sok. Sekarang mah jujur aja, saya lagi butuh orang, khususnya sampai Desember ini, karena kami sekeluarga mau pergi ke Malaysia di tanggal 19 Desember. Di situ kamu udah saya persiapkan dari sekarang supaya udah bisa ngasih makan anjing,
pompa air mati, listrik, lampu-lampu. Itu sebenarnya dalam seminggu pun udah siap lah sebenarnya. Cuman jangan nanti tahu-tahu pengen pulang lagi, saya kan harus nyari lagi, butuh waktu. Sedangkan waktu udah semakin dekat, saya mau pergi sama keluarga 1 minggu, kan nitipkan rumah. Udahlah, saya juga mohon, kelihatannya sih kamu oke dari karakter, sifat, makanya saya tuh punya feeling lah dari foto, dari cara kamu menjawab WA aja saya udah punya feeling. Saya udah tua, saya nama Christian, Pak Christian, saya udah 53 tahun. Jadi saya udah pengalaman dalam mewawancara orang. Saya punya toko. Toko saya di Kejaksaan Braga. Ya, karyawan saya udah, ya sekarang sih nggak terlalu banyak lah. Cuman yang namanya mewawancara orang, udah kerjaan saya dari zaman saya kecil. Jadi udah tahu sifat karakter orang, gelagatnya gimana. Dari bahasa tubuh aja udah kelihatan. Kalau orang lagi wawancara di ini sama karyawan saya, udah kelihatan ini saya nggak cocok. Bahasa tubuh menentukan. Waktu kamu cara bicara di WA aja udah nyengar-nyengor beda, itu udah kelihatan ya. Mudah-mudahan kamu cocok lah. Saya pengen tinggal kamu buktikan tekad ingin membantu orang tua, ingin mandiri, coba buktikan. Saya tahu lah semua pasti orang membawa itu. Belum nikah kan? Nah, ya berarti kan belum nikah, berarti cuma ingin buktikan ke orang tua kan, bisa mandiri, mungkin bisa ngirim. Ya sabar aja, saya 1 bulan harus ngirim. Jadi saya uangnya gimana dong? Nah, makanya sih ini ari nganggur bisa, ari karek gawe sabulan kudu ngirim-ngirim wae atau kudu. Nah, di situ kadang-kadang saya bingung. Banyak sekali orang. Ari nganggur berbulan-bulan bisa, tapi ari karek gawe, karek sapoe 2 poe geus hayang kasbon kanggo rokok. Ari kamu salila ieu ngarokok di mana duit? Cicing. Tenang atuh. Ya, sabar ya. Itu termasuk gaji pun kalau dititipkan itu setengahnya. Bahkan mau saya kalau kamu benar-benar kerja udah cocok, mau dibagi 3 pun saya boleh. 500. Intinya supaya ada tekad. Jadi ada target gitu. Orangnya sayangnya duit ditinggalkan gitu. Tapi banyak yang meninggalkan. Kemarin pun baru berapa sebulan yang lalu ya ada laki-laki 3 bulan ditinggalin. 3 bulan saya nggak ada masalah, kerja udah ya segoreng-gorengnya saya terimain, tapi kekeh hayang pulang. Itu pun bekas mantan karyawan saya berapa tahun yang lalu. Dulu kan saya pernah punya kafe. Dia ngelamar lagi, dia orang Sumatera, si Burlian namanya. 3 bulan dia nabung 500 pas 3 bulan terakhir kekeh pulang keluar. Padahal udah janji setahun kan, tinggalin uang. Jadi memang nggak aneh waktu orang kekeh pengen keluar mah, mau ijazah asli, mau ijazah S1 sarjana di toko saya juga ditinggalin. Karena pikiran udah buntu. Ya mungkin udah suntuk. Hayang keluar. Atau mungkin di sana ada godaan. Di 1,5 juta. Biasa orang godaan yang pertama kan. Iya. Di sana ada 3,5 juta. UMR 4 juta. Ijazah gimana? Aku mangkel. Memang ijazah tinggal kamu tebus aja. Seberapa? 1 bulan gaji. Gaji kamu 1,7 juta bayar dulu. Saya balikan ijazah kamu. Nggak bawa ijazah? Belum Pak. Ya udah, paling pilihannya kan kamu dari awal udah nanya-nanyanya soal gaji. Ya nggak apa-apa. Memang ijazah atau surat berharga lainnya pun senilai 1 bulan gaji. Jadi waktu mau ngambil ijazah kamu bayar dulu 1 bulan gaji. Nah biasanya di situ saya nggak punya uang. Ya biasanya ya udah tinggalin dulu. Titip dulu istilahnya, kabur, dan biasanya nggak balik-balik lagi, malu biasanya. Oke, apalagi mau lihat ke belakang, ayo. Saya kasih tahu di situ kamu ada kamar ya, kamar tidur sebaiknya sih memang di situ lebih hangat. Kedua, kalau saya pulang malam, kamu tugasnya kan bukain pintu, kamu kedengeran kalau diklakson. Nah, ada lagi kamar di sini. Ini boleh juga, tapi enaknya dekat ke WC. Ini WC kamu dan dekat ke dapur. Kalau depan jauh ke WC. Malam-malam bangun jangan kencing di halaman ya, bau. Ya, enggak. Ini dapur, silakan pakai kompor.
ya kan, air minum situ, nanti ambil air galon masukin ke yang merah. Ini gudang, ini WC kamu, nanti dibersihkan lagi, disikat. Ini baru dibersihin nih sama yang suami istri kemarin nih, enak loh kamu. Iya bagus. Kemarin wah udah bawa anak kecil, bawa TV segala macam, baru 3 hari pengen pulang, capek-capek ngebersihin. Oh iya, itu lihat noh, belakang ada gudang, nanti kuncinya setiap udah pakai nanti ditutup lagi. Ini peralatan cangkul apa di sini ya. Masih ada sungai, hutan bambu ya. Itu sungai juga, belakang itu wilayah yang harus dibersihkan saat kamu betul-betul lagi nganggur. Nah, sungai itu ada sampah-sampah ditarik, itu ada pakai kayu, pakai cantolan besi ditarik. Ini tetangga, ini rumah tetangga, itu rumah tetangga. Ini batasnya ini, cuman ya itu masih wilayah kita. Tuh lihat, itu ada rongsor ya dulu. Ini gudang ini saya yang bikin ini, Oh, iya. berdua sama pembantu laki. Tapi dia bisa ngambil bambu itu juga bambu baru dipotong tapi sama petugas kompleks sih kemarin, karena udah doyong lagi ke sini. Dulu mah sampai ini nih, lihat tuh. Oh iya, ini ya. Ini sampai ke sini, pernah nimpah segala macam. Udah macam-macam lah. Makanya saya biasanya nyari ya jujur aja karyawan laki tapi yang asli kampung, yang biasa naik pohon, motong-motong apa. Dari dulunya ya begitu, kerjaannya banyak ke alam. Ini rumput-rumput dirapihin. Tuh, itu kan dibentuk tuh jadi rapi gitu kan, digembur-gemburin. Mesin potong rumput ada, tapi yang pakai tangan juga ada. Apa ini sengaja saya bikin video nih buat siapa? Buat yang ngelamar biar sekalian. Banyak yang kekeh kan, kesian juga udah jauh-jauh datang ke sini ngelihat rumah kayak gini, udah pengen pulang tuh banyak. Udah interview gini langsung pengen pulang lagi juga banyak. Karena waktu di wawancara mah iya, tapi waktu udah ngelihat rumah saya pengen pulang langsung. Oh iya mah si gadi leuweung cenah. Apalagi waktu itu mah ini kan tetangga masih kosong. Iya. Sekarang udah semakin ramai. Tapi ya tetap kamu ke warung itu harus ke gerbang, belok kiri ke atas. Nah itu baru banyak. Ada warteg, ada lagi beli air galon, udah gitu ada warung Sidini untuk beli sayur-sayuran yang murah di situ. Itu harus ya, motor juga kadang dipakai anak saya. Kalau dipakai anak saya berarti kamu harus naik ke bukit situ, ada warung juga di jalan atas itu. Lebih dekat gitu. Cuma nanjak gitu. Oke lah, saya kira apalagi yang mau ditanyakan? Mau coba ya? Langsung coba, Pak. Ya, silakan coba tidur pagi-pagi bangun gimana? Apalagi ya? Oke, saya kira gitu dulu ya.